5. Mengatur kabel-kabel komputer dengan rapi agar tidak mengganggu pekerjaan Anda. Nah, ini sebaiknya kalau ada kabel yang tidak tertata rapi, sebaiknya dirapikan atau kalau perlu diikat. Karena jangan sampai kita jalan, bisa saja kaki kita tersangkut di kabel itu. Nah, kalau kejadiannya seperti ini ya, bisa-bisa komputer juga ikut terjatuh. Selanjutnya, keenam, berhati-hati saat menyambungkan kabel pada komputer. Nah, ini tolong diperhatikan ini konektornya atau colokannya pada saat menyambungkan kabel komputer. Nah, salah satu biasa contoh yang saya lihat kekurangannya, misalnya kalau menghubungkan LCD proyektor dengan laptop, kadang biasa tertukar. Harusnya kabel di output, tapi dimasukkan di input. Nah, ini salah satu yang kadang tidak tampil. Jadi hal sepertinya harus diperhatikan ya. Ya, kalau pertama sih ya bisa saja kita maklumi, kalau seterusnya jangan. Selanjutnya, ketujuh, tidak mendengarkan lagu di komputer menggunakan headset dengan volume keras. Nah, kalau ini usahakan jangan terlalu menggunakan suara atau musik terlalu keras, karena kadang mengganggu konsentrasi kita apabila ada yang dikerjakan. Tapi ini juga kadang dimaklumi karena tidak semua juga orang bisa melakukan suatu pekerjaan kalau tidak ada musik. Jadi musiknya ya itu dikecilkan saja, yang penting tidak didengarkan oleh orang lain. 8. Jangan melupakan waktu istirahat Anda. Nah, ini tetap juga waktu istirahat tetap dikontrol ya. Misalnya kalau waktu tidur ya silahkan selesaikan. Sama pun juga dengan kami di sini kalau mengajar di kelas atau dosen mengajar ya, tetap kami ingat waktu. Karena ada juga kelas lain yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, slide berikutnya. Akibat yang terjadi saat tidak melakukan ketiga dengan baik waktu menggunakan komputer. Nah, di bawah ini akibatnya atau dampaknya apabila kita tidak mengikuti atau tidak melaksanakan ketiga yang diterapkan baik oleh perusahaan maupun pada pekerjaan pribadi kita, yaitu mata menjadi rabun. Nah, kalau ini tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa apabila tidak melaksanakan aturan ketiga, contohnya jarak antara komputer dengan pandang mata itu ada tadi yang saya jelaskan 30 sampai 50 cm. Nah, ini cahayanya juga komputer harus diatur. Ya, salah satu contohnya ya, ini saya ya. Karena saya sudah pakai kacamata sekarang. Tapi mungkin juga ini sudah termasuk faktor usia. Sehingga mata saya sudah menjadi rabun. Baik rabun jauh ataupun rabun dekat. Yang kedua, mata menjadi merah. Nah, ini kalau cahayanya terlalu tinggi atau cahayanya terlalu terang, kadang hasilnya itu mata kita menjadi merah dan pedis atau kadang mengeluarkan air. Yang ketiga, tersetrum aliran listrik. Nah, kalau ini yang ketiga, saya juga sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Apabila kabel berserakan atau kabel tidak tertata rapi, kadang tiba-tiba kita tersetrum oleh listrik. Karena ada mungkin dari kabel itu ada yang cacat ataukah stop kontaknya tidak rapat. Yang keempat yaitu punggung dan leher dapat nyeri. Nah, ini tadi saya juga sudah jelaskan pada slide berikutnya. Slide sebelumnya, kalau kita tidak
menggunakan kursi atau posisi yang tidak baik, punggung dan leher dapat nyeri. Yang keenam, pendengaran yang terganggu. Nah, ini tadi juga kalau misalnya menyalakan musik terlalu besar atau tidak mengikuti atau tidak memperhatikan pada lingkungan lainnya, kadang konsentrasi kita terganggu. Yang keenam, jari mudah lelah dan nyeri. Nah, kalau ini kita tidak menggunakan 10 jari, kadang jari kita tetap lelah, atau lengan kita pada saat menekukan di keyboard, lengan ini yang cepat lelah.